Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 20 tahun ini orang tua saya berpisah. Mereka masing-masing sibuk dengan keluarganya sendiri-sendiri. Karena hal tersebut, saya dan kedua adik saya harus hidup membiayai kehidupan kami sehari-hari dan membiayai sekolah kami sendiri sejak mereka berpisah. Alhamdulillah, ada sedikit bantuan keuangan dari mereka. Sekarang ini bapak saya selingkuh, dan itu diketahui oleh ibu tiri saya. Sedangkan ibu saya saat ini menjanda karena meninggal suaminya. Ibu saya boros dalam keuangan. Selain itu juga beliau sering keluar rumah bersama teman laki-lakinya, dan sering tinggal di luar kota yang katanya menginap di rumah temannya 2 minggu dan balik ke rumah. Selama 1 minggu dan terus seperti itu sampai sekarang ini. Alhamdulillah, Allah memberi rezeki lebih kepada saya dengan saya bekerja di Dubai, dan Allah memberi saya istri dan 1 anak yang sabar menanti kepulangan saya untuk tinggal bersama di Indonesia. Pertanyaan, melihat kondisi bapak dan ibu saya saat ini, selain mendoakan hidayah agar orang tua saya dapatkan, apa sikap yang tepat yang harus saya ambil kepada mereka berdua agar saya dan adik-adik selalu berbakti kepada mereka? Jazakallahu khairan. Masya Allah jemaah, problematika rumah tangga ini beragam dan tak ada habisnya. Berkaitan dengan orang tua kita, perintah yang paling agung setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jal adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah mengatakan anishkurli waliwalidaik, agar kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Apapun yang dilakukan orang tua kita, kita tetap wajib berbakti. Hanya saja kebaktiannya berbeda. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang melakukan kemaksiatan, seperti disebutkan orang tua berzina, ibu pergi dengan teman laki-lakinya entah kemana. Rasulullah SAW mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Bantulah, tolonglah saudaramu dalam kondisi dia dizolimi atau dia melakukan kezaliman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang dizolimin kita tolong, itu tahu caranya. Bagaimana menolong orang yang melakukan kezaliman? Tamna'uhu min dzulmihi. Engkau halangin dia dari kezaliman yang dia lakukan. Ini tugas anak sekarang. Bukan hanya berbagi uang kepada orang tua, bukan hanya mengirim harta kepada orang tua, tapi juga berusaha untuk duduk bersama orang tua. Kadangkala sebagian berkata orang tua sudah tahu tentang hukum, Ustaz. Mereka tahu yang mereka lakukan haram, tapi mereka terus berbuat itu. Kita melihat orang-orang yang berzina, tahu nggak kalau hukum zina haram? Tahu. Orang yang minum khamr, tahu. Maka tugas anak sekarang ketika berbincang sama orang tua adalah berbincang tentang Allah Azza wa Jalla. Bukan bicara tentang hukum yang mereka kerjakan. Maka duduklah sama orang tua. Jangan ditinggal orang tuanya. Tuh anak kadangkala jarang jumpa sama orang tua. Anaknya di Dubai, orang tuanya di mana, ibunya di mana. Ada sebuah kisah Al-Auza'i. Ada satu orang dari Tustar. Tustar itu daerah di Iran sana. Dia melakukan perjalanan panjang ke Lebanon, ke Lubnan, untuk belajar sama Al-Auza'i. Sampai ke majelisnya Auza'i melihat ada orang baru. Gak pernah dia datang ke pengajian, kok baru pertama datang. Ditanyalah sama Auza'i, kamu dari mana? Kata dia. Saya dari Tustar, kata dia. Daerah Majusi.
Ditanya, bapakmu, orang tuamu? Orang tuaku masih majusi, belum masuk Islam. Maka kata Auza'i, coba kamu pulang ke kampungmu. Siapa tahu bapakmu masuk Islam lewat tanganmu. Akhirnya ini baru datang nuntut ilmu, suruh pulang dia, Pak. Pulang orang ini. Sampai ke kampungnya bapaknya sakit. Maka sang anak merawat bapaknya, dirawat bapaknya. Bapaknya heran sama akhlak anaknya. Sang ayah bertanya, "Nah, agamamu itu apa sih?" Oh, dia katakan Islam, ayah. Dia jelaskan tentang Islam itu. Akhirnya sang ayah masuk Islam. Sang ayah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dapat berapa hari meninggal dunia. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim di surat Luqman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahib artinya temani, kawani keduanya di dunia dengan cara yang baik. Di sini tugas anak adalah mendampingi orang tuanya. Karena dia perlu pendampingan supaya ada yang ngasih tahu, diajak ngaji bersama, ayahnya diajak sholat ke masjid. Ada hal-hal yang perlu disampaikan. Tapi kalau anaknya di kota mana, bapaknya di kota yang lain, ibunya di kota yang lainnya, maka berat jemaah. Maka nasihat anak buat yang bertanya, semoga antum bisa segera kembali ke Indonesia sehingga bisa lebih dekat. Karena kalau bayi pun kita telepon orang tua, ya kurang etis lah kalau mau ngasih nasihat di sana. Walaupun itu masih bisa dilakukan. Yang kedua, tulis surat. Tulis surat pakai tangan. Buat ayah, buat ibunya. Jelaskan tentang Allah. Yang pertama suratnya muqaddimah, isinya ucapan terima kasih kepada orang tua. Kemudian yang kedua, ucapan maaf karena belum bisa berbakti kepada orang tua. Yang terakhir baru tulis harapan, bukan nasihat bahasanya, tapi harapan. Ya ayah, aku ingin ayah seperti ini, aku ingin ibu seperti ini. Semoga dengan cara seperti itu kedua orang tuanya mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kemudian jamaah berkaitan dengan perceraian. Ada hal penting yang banyak dilupakan oleh kaum lelaki. Anak katakan kaum lelaki, bapak-bapak. Bapak-bapak, anak mau tanya, kalau terjadi perceraian, sang anak ikut dengan ibunya, siapa yang bertanggung jawab memberikan nafkah? Tetap bapaknya. Jadi tanggung jawab seorang ayah setelah dia bercerai dari istrinya tidak ada yang berubah. Nggak ada mantan bapak. Ini mantan ayah saya dulu. Sengaja ada mantan ayahnya. Nggak ada. Walaupun sudah bercerai tetap dia anaknya dan bapak-bapaknya. Jadi 100% tanggung jawab memberikan nafkah, tanggung jawab memberikan pendidikan itu tanggung jawab seorang ayah. Ibu membantu, iya. Dan anak nasihatkan juga kepada ibu-ibu, ketika anak ikut ibu-ibu, tolong jangan bikin anak itu durhaka sama bapaknya. Mungkin bapaknya zalim kepada ibunya, mungkin bapaknya pernah melakukan perzinaan, melakukan tindakan buruk, tapi ingat itu tetap bapak anak-anak itu. Anak-anak tetap wajib berbakti kepada ayahnya walaupun orang tuanya kafir. Apalagi ini hanya melakukan sebuah kemaksiatan. Maka tolong. Dan bagi bapak-bapak juga, kalau terjadi perpisahan dan sang anak ikut bapak karena memang ibunya na'udzubillah berzina umpamanya, kemudian diceraikan, tolong jangan ceritakan perzinaan itu kepada anaknya. Jangan. Sampaikan kepada anaknya, ya nak, memang takdirnya sampai di sini. Semoga ibu dapat hidayah. Engkau tetap harus berbakti sama ibu. Sehingga silaturahim tetap terjaga. Seperti itu, hadza wallahu a'lam bishawab.